Jangan terjeda. Halo, Zevanya. Halo? Ya, ayat-ayat tentang kebangkitan Yesus. Ya, pertama ketika Maria Magdalena ya datang ke kubur Yesus. Nah, pada waktu itu malaikat berkata kepadanya, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, ayat itulah yang menurut saya yang sangat-sangat fantastik ya, ayat-ayat yang eh, merupakan inti, kalau orang sini bilangnya core of the core-nya begitu. Jadi pamungkasnya di situ, kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus. Seperti itu. Ya, sama aku mau nanya juga dong, Sebentar, Bang itu Edi. penting. Sebentar, itu penting dulu, penting ini. Karena begini, karena di dunia ini, Zevanya, itu ada ribuan agama. Ya, setidak-tidaknya kurang lebih ada 4.000 agama yang pernah dicatat di muka bumi ini. Dari mulai agama pedalamannya orang NTT, agama pedalamannya orang Batak, agama orang Sunda pedalaman. Dari sekian banyak manusia ini kurang lebih 4.000 agama itu. Nah, dari 4.000 agama itu, semua agama-agama ini mengikuti orang mati. Jadi ajaran-ajarannya orang mati di dalam kubur begitu. Siapa? Pendiri agama apa begitu dalam kuburan begitu. Siapa? Coba ceritakan siapa tokoh agama. Tokoh yang mengajarkan tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan abadi, surga dan Islam ya udah pasti Muhammad dalam kubur begitu. Satu-satunya tokoh yang bangkit itu adalah Yesus. Itu makanya ia menjadi satu-satunya yang valid, satu-satunya yang bisa dipercaya untuk menuntun kita kepada hidup. Seperti itu. Karena semua manusia tidak ngerti jalan kepada hidup yang kekal. Tidak ada yang tahu. Hanya Yesus satu-satunya. Makanya perkataan Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun begitu yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti itu. Itulah inti daripada apa yang saya baca dalam Alkitab. Silakan. Iya, sama aku mau nanya apa ya? Jangan terjeda, apalagi tuh. Ada yang telepon kah atau bagaimana? Halo? Oke. Cara jawab Kenapa konsep terjeda tadi? nggak apa-apa sinyalnya. Aku mau nanya, Silakan. kan aku di lingkungan yang Muslim. Nah, dia tuh mereka pada nanya Tritunggal tuh apa? Aku nggak bisa ngejelasin. Tritunggal itu Bapa, Iya. Putra, dan Roh Kudus. Begitu. Gimana kalau mau ngejelasinnya? Ya nggak usah dijelasin, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saja yang harus kita percaya. Kita harus percaya kepada Bapa di surga. Kita juga harus percaya kepada Yesus, putranya yang tunggal, yang diutus ke dunia untuk menuntun umat manusia, untuk membimbing manusia menuju kepada Bapa di surga. Dan juga kita harus percaya kepada Roh Kudusnya. Roh Kudus itu maksudnya Roh Tuhan, Roh yang daripada Tuhan, supaya Roh itu menuntun kita. Begitu, supaya Roh itu tinggal di dalam hati kita dan memimpin kita, menginsyapkan kita ke jalan yang benar. Begitu. Kita harus percaya kepada ketiganya. Nah, bagaimana penjelasannya? Itu adalah hal-hal yang kosmik yang kita terbatas untuk menjelaskan hal tersebut. Bagi kita yang terpenting itu bukan menjelaskan bagaimana ketiganya, tidak. Bagi yang terpenting adalah bagaimana kita mempercayai dan mengikutinya. Kita harus percaya kepada Bapa di surga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga kita harus percaya kepada Roh Kudus. Begitu. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya kepada yang lain-lainnya. Contoh, percaya kepada Muhammad, percaya kepada Allah, percaya kepada siapa lagi, nah gitu. Seperti itu. Karena di luar yang tiga ini, untuk mengajarkan kepada hidup yang kekal, semuanya itu tidak valid. Begitu. Semuanya itu gagal. Muhammad berbuat dosa, siapa lagi? Sebutkan tokoh-tokoh agama, semua berbuat dosa.
Begitu. Ya, terus sama Apalagi? Aduh, terjadi lagi dia. Oke lah, nanti kita kasih kesempatan